lagi bersama saya di Toktari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 2 Februari 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Vaksin COVID-19 telah tiba di Kabupaten Ketapang sejak tanggal 27 Januari 2021 kemarin. Tepat hari ini, Selasa 2 Februari 2021, berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang pun telah berlangsung dan diikuti oleh Bupati dan Forkopimda. Seperti yang sudah beredar luas dan menjadi pemberitaan, pada tanggal 27 Januari 2021, vaksin berjenis Sinovac sudah tiba di Kabupaten Ketapang. Tepat hari ini, 2 Februari 2021, berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang pun telah berlangsung dan diikuti oleh Bupati dan Forkopimda. Sebagai penerima vaksin pertama, diikuti Kapolres Ketapang, Kodim, Kepala Pengadilan Negeri, Wakil Ketua DPRD Ketapang, dan Lanal, dan beberapa pejabat lainnya. Alur dalam vaksinasi tersebut melalui 4 tahap, yakni pendaftaran dan verifikasi data diri, format screening atau pemeriksaan fisik sederhana, vaksinasi, kemudian pencatatan dan observasi. Lalu penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19. Sebelumnya beredar berita hoaks mengenai vaksin yang membahayakan untuk tubuh. Berikut pernyataan dari beberapa penerima vaksin. Ya, saat ini Bapak telah melakukan vaksinasi ya Pak ya di Pendopo Bupati Kabupaten Ketapang. Bagaimana perasaan Bapak setelah menerima vaksin tersebut? Enak-enak saja. Apakah ada reaksi-reaksi tertentu Pak? Enggak ada, enak-enak aja. Boleh Pak, Bapak berikan pesan buat masyarakat kita agar tak takut vaksin nih Pak? Iya, jadi kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Ketapang, silakan kalau ada kesempatan untuk vaksin, karena ternyata enak-enak saja, nggak ada sakit sama sekali. Vaksin aman Pak ya? Aman. Ya. Tak ada reaksi yang berlebihan, lemas, dan gejala lainnya. Suprapto selaku Wakil DPRD Kabupaten Ketapang mengatakan, biasa saja sih. Terus waktu disuntik itu malah rasanya itu tidak terlalu ya, lebih sakit digigit semut kecil kok, nggak terasa itu. Jadi warga nggak usah takut. Kalau yang saya lakukan sendiri, habis divaksin kan makan minum santai aja. Sampai sekarang kan masih berdiri di sini kan. Jadi yang jelas saya himbau kepada masyarakat semuanya, tidak perlu takut. Justru vaksin ini sangat kita perlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terhadap diri kita. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, justru dengan pemerintah memprogramkan vaksinasi ini, itu sangat membantu kita. Jadi harus kita sambut dengan baik, jangan takut. Tidak ada masalah, itu semua sudah diuji oleh BPOM dan juga termasuk sertifikasi halal oleh MUI. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada masyarakat tidak perlu khawatir, ikuti program pemerintah. Tidak mungkin pemerintah bertujuan untuk menyengsarakan warganya. Itu yang harus ditanamkan bersama. Vaksin aman dan halal Pak ya? Aman dan halal insya Allah. bahkan sejauh ini rasanya biasa-biasa saja setelah terima vaksin. Vaksin sebagai bentuk pencegahan dari penularan COVID-19. Komandan dan Lanal Ketapang ajak masyarakat tak takut vaksin. Kalau saya pribadi setelah vaksin tidak ada reaksi apa-apa, normal biasa. Tidak ada perubahan dalam tensi maupun saturasi, tidak ada. Jadi belum memberikan efek pada saya. Ya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Ketapang, tidak usah ragu-ragu. Jadi vaksin ini sudah melalui pengujian, tidak usah takut. Karena peran serta masyarakat dalam
vaksinasi bisa ikut membantu program pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ini bukti kartu vaksinasi yang nanti saya harus kembali lagi pada tanggal 14. Nanti akan melakukan vaksin yang kedua kalinya Pak ya? Ya, jadi vaksin teknisnya 2 kali. Nanti setelah yang sudah divaksin pada tahap pertama selesai, nanti akan tetap diobservasi. Jadi akan diberikan nomor kontak sini, jadi apabila ada keluhan bisa langsung menghubungi dan langsung diatasi. Berarti aman ya Pak ya, jika ada keluhan itu bisa langsung dikonsultasikan? Insya Allah aman. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, selamat pagi. Pagi. Mereka pun ajak masyarakat agar cerdas dalam bermedia dan tidak termakan berita hoax yang beredar mengenai vaksin. Pemerintah dan Dinas Kesehatan sendiri pun telah menguji kesterilan, keamanan, dan kehalalan dari vaksin tersebut. Dita Oktare Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Bupati Ketapang Martin Rantan tunda penerimaan vaksinasi COVID-19. Kenapa? Berlangsungnya penerimaan vaksinasi di Pendopo dihadiri Bupati dan Forkopimda Kabupaten Ketapang. Dalam penerimaan vaksin pertama tersebut, Bupati Ketapang tunda penerimaan vaksin. Bukan tak ingin divaksin, melainkan banyak sekali pertimbangan dari dokter mengingat Bupati Ketapang akan berpergian keluar kota untuk melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Pontianak mendatang. Saya menghimbau bahwa untuk penyelenggaraan vaksinasi ini supaya masyarakat tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, karena ini kan memang sudah melalui tahapan pengujian untuk bisa divaksinasikan ke masyarakat. Saya sendiri tidak ada masalah sebenarnya, cuma tadi ada pertimbangan dari dokter karena saya mau pelantikan hari ini kan tanggal 2, tanggal 16 nanti harus vaksin ulang, jadi nanti repot. Saya harus berada di Pontianak sementara saya tidak tetap divaksinasi di sini, jadi itu pertimbangannya. Saya juga nanti setelah pelantikan saya akan melakukan ini, jadi saya berharap apalagi hari ini Forkopimda semua sudah melakukan, supaya jangan ragu-ragu lah, tidak usah takut dan tidak usah omongkan ke sana ke sini bahwa ini begini, ini begitu, seperti ada yang dalam berita-berita hoax itu tidak, supaya kita sehat. Cuman memang ada beberapa syarat orang-orang yang tidak bisa divaksinasi karena ada penyakit-penyakit yang disebut komorbid itu. Jadi saya pikir itu tidak usah dipaksakan. Namun saya berharap semoga kita ini selalu sehat lah ya, sehat selalu. Oke ya gitu ya. Bupati Ketapang Martin Rantan siap divaksin setelah pulang dari pelantikan, karena beliau terdaftar penerima vaksin di Kabupaten Ketapang. Martin Rantan juga antusias saat penerimaan vaksinisasi yang diikuti oleh Forkopimda hingga akhir acara. Martin Rantan berharap agar masyarakat cerdas dan tidak mendengarkan berita hoax mengenai vaksin yang membahayakan. Semoga dengan adanya vaksinasi ini bisa mencegah, menghambat, dan memberhentikan virus corona yang melanda Indonesia. Dita Oktare Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Seorang pemuda terekam CCTV melakukan aksi pencurian bahan bakar di posko Badan Pemadam Kebakaran Suprapto Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Aksi tersebut dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pada saat posko dalam keadaan kosong. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian bahan bakar berjenis solar dan pertalite di posko Badan Pemadam Api Suprapto
pada Kamis 28 Januari 2021 di Jalan Pak Nibung. Dari rekaman CCTV, aksi pencurian ini dilakukan oleh seorang pemuda berbaju merah, celana hitam, dan pada bagian muka ditutupi dengan kain. Dari aksi ini, sejumlah dirijen dan bahan bakar di dalam mobil pemadam kebakaran ludes digondol maling. Namun aksi ini baru diketahui setelah salah satu anggota BPAS melakukan pengecekan dan memanaskan mesin mobil pada Jumat 29 Januari 2021, keesokan hari setelah pencurian. Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Primas D. Maestro mengatakan, pihak BPAS Kabupaten Ketapang telah membuat laporan terkait kasus pencurian bahan bakar di posko BPAS dan akan dilakukan penyelidikan bersamaan dengan barang bukti hasil rekaman CCTV yang disertakan dalam laporan tersebut. Kami pada hari ini menerima laporan pengaduan dari saudara Samsuni Chandra alias Adi yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam hal ini beliau melaporkan adanya pencurian BBM yang sejumlah 5 jerigen dengan ukuran 30 liter, 35 liter, dan 40 liter. Dan BBM tersebut berasal dari milik Badan Pemadam Api Suprapto yang beralamatkan di Jalan Pak Nibung 1, Kelurahan Kantor Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Kronologisnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari sekitar pukul 9 malam, terduga pelaku ini mengambil, menurut kami melihat daripada CCTV, terduga pelaku ini mengambil beberapa barang yang disebutkan tadi di posko di posko, dan kemudian kami sekarang sedang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari pelaku, ya, dan juga kami juga akan melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap siapa-siapa saja yang berada pada saat itu, termasuk penjaga malam. Partisipasi daripada masyarakat terkait dengan polisi diri sendiri, ya, itu sangat diperlukan. Ya, apa itu polisi diri sendiri? Jadi kita di sini menyampaikan bahwasanya polisi itu bukan hanya polisi, tapi kita juga di sini bisa menjadi polisi bagi diri sendiri. Kalau ada apa-apa, ya sebelum terjadi apa-apa, ya kita harus protek pada diri kita sendiri. Ya, contohnya kalau misalnya kita meninggalkan rumah, ya kunci rumahnya, cek semuanya, matikan peralatan mesin elektronik semuanya. Kalau kita meninggalkan motor dalam keadaan terkunci, ya, dan juga ya terkait dengan seperti ini, ya sebaiknya kalau sudah terjadi cepat dilaporkan, ya cepat dilaporkan, dan tentunya dalam hal ini kami dari Kepolisian Polres Ketapang akan cepat bertindak. Pihak Polres juga mengutus jajarannya untuk melakukan penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti dan terjun langsung meninjau lokasi kejadian. Kami telah mengetahui itu tanggal 29, terjadi di tanggal 28 ya Bang ya. Tanggal 28, begitu kami periksa tanggal 29 itu ternyata tempat penyimpanan BBM kami itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi sekitar jam 21 lah kejadian itu tuh. Nah, jadi malam itu, karena sebenarnya CCTV juga ada ya Bang ya. Nah, cuman mungkin tidak begitu kelihatan lah gitu pun. Adapun yang hilang dicuri itu telah mengambil 5 jerigen ukuran 30 liter, kemudian 40 liter BBM, kemudian jenis solar dan pertalite, dan BBM tersebut adalah milik semua BPAS. Oke. Jadi itu mungkin total kerugiannya sekitar 1.400.000. Kami ya untuk masyarakat kejadian ini sebenarnya sangat vital bagi kami gitu kan, apalagi kami sifatnya kan sosial gitu kan. Kalau hal terjadi seperti ini, kami juga tidak bisa operasional segala macam. Ya harapan kami ya cepat. Kalau ada yang tahu mungkin kalau ada yang mungkin informasi yang tahu mungkin lewat di dekat kami, posko kami, silakan laporkan kepada kami atau kepada yang berwajib lah. Oke. Kejadian ini menghambat aktivitas operasional mobil pemadam kebakaran BPAS Ketapang. Pihaknya mengatakan, jika masyarakat Kabupaten Ketapang mengetahui pemuda dalam rekaman CCTV tersebut, bisa melaporkan kepada pihak BPAS
atau pihak kepolisian. Paulina Piling, Uti Pratamayuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. PT Serinding Sumber Makmur membantah adanya kebocoran kolam limbah yang mengakibatkan ratusan ikan mati di aliran Sungai Jeka, Desa Muara Jeka, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Dengan adanya dugaan yang beredar di masyarakat tentang matinya ratusan ikan di aliran Sungai Jeka, Desa Muara Jeka, akibat kebocoran dari limbah perusahaan tambang PT Serinding Sumber Makmur yang berada di hulu Sungai Jeka. PT SSM membantah hal tersebut. Superintenden Processing PT SSM, Martin Donald, membantah adanya kolam limbah perusahaan yang bocor dan memastikan tidak ada sisa sianida yang menyebabkan ratusan ikan-ikan mati di aliran Sungai Jeka. Kalau untuk sementara sekarang ini belum ada proses karena yang di sana untuk yang harus kita detoksifikasi belum ada. Karena kita belum punya limbah, Pak. Belum ada limbah sama kita sekali. Belum ada limbah sama sekali. Sekarang masih air yang ada dalam sirkuit. Karena Bapak bisa melihat tadi dari pon-pon kita yang ada di atas, di sana sesuai dengan garis level air ya, itu masih berada pada level menengah ke bawah, belum ada menengah ke atas. Berarti kolam limbahnya belum terisi masih, Pak? Kolam limbah belum ada yang terisi, karena belum ada air yang berlebih di dalam sirkuit kita. Kalau ke depan, ini akan dijadikan tampungan setelah udah diproses untuk air yang tadi mengandung limbah tadi, ya, itu kita lewat untuk detoksifikasi, ya, SWP, detoksifikasi, polising pond, karena kita membutuhkan air kembali ke sirkuit kita, maka ini akan kita gunakan kembali, akan kita sedot kembali dengan menggunakan pompa-pompa yang ada. Dan kalaupun jebol ke sungai, yang ini? Kalaupun itu jebol ke sungai, karena udah melalui detoksifikasi, itu pasti aman, karena air bersih. Pihak PT SSM mengatakan, PT SSM memang telah memulai produksi, namun proses tambang emas belum menghasilkan limbah. Paulina Piling, Uti Pratamayuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Karang Taruna Karya Mulia. Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang adakan kegiatan musyawarah pemilihan kepengurusan periode 2021-2026. Dari hasil musyawarah ini, Uti Mokhtarudin terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Karya Mulia yang baru. Karang Taruna Karya Mulia, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, adakan kegiatan musyawarah pemilihan kepengurusan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Komplek Kantor Kelurahan Mulia Kerta pada Sabtu, 30 Januari 2021. Kegiatan musyawarah ini dihadiri oleh pengurus Karang Taruna periode sebelumnya, Babin Kamtipmas, Babinsa, tokoh agama, tokoh adat, dan 24 ketua RT serta perwakilannya. Adapun tujuan musyawarah ini guna memilih ketua yang baru di kepengurusan Karang Taruna Karya Mulia periode 2021 hingga 2026. Dari dua calon ketua Karang Taruna yaitu Syahrizal dan Uti Mokhtarudin, terpilihlah Uti Mokhtarudin sebagai ketua Karang Taruna Karya Mulia periode 2021 hingga 2026 dengan perolehan 29 suara. Saya selaku bagian dari masyarakat Kelurahan Mulia Kerta merasa bangga pertama dengan para pemuda yang berkeinginan untuk bagaimana mereka memajukan Kelurahan Mulia Kerta itu menjadi lebih baik. Nah, tentu sesuai dengan kapasitas sebagai seorang pemuda, sebagai generasi muda, mereka nanti akan berbuat lebih maksimal bagaimana dia ke depannya supaya ikut serta berperan aktif dalam rangka membangun kelurahan ini menjadi lebih baik. Nah itu, karena saya tahu bahwa generasi muda itu adalah generasi yang punya potensi, ya, punya keahlian, apalagi mereka punya latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. Tentu ini menjadi suatu faktor pendukung dalam rangka untuk bagaimana mereka bersatu untuk membangun kelurahan ini. Nah harapan kita tentunya memang generasi muda jangan sampai patah semangat. Generasi muda harus tampil di depan menjadi lebih baik, menjadi pelopor pembangunan, sesuai dengan kreativitas mereka berinovasi bagaimana supaya mereka itu mengajak seluruh
generasi muda ini menggali potensinya untuk bisa membangun ke depannya menjadi lebih baik. Nah, itu. Lalu kemudian banyak program-program yang bisa dilaksanakan. Pertama di bidang keolahragaan itu menjadi sangat penting karena dengan aktif di kegiatan keolahragaan itu di samping menjadikan generasi muda itu menjadi sehat, kuat, produktif, tapi juga sekaligus bisa menghindari dari hal-hal yang negatif, misalnya narkoba, minum-minum keras, dan yang lain-lain. Termasuk juga pergaulan bebas. Itu yang pertama. Di bidang seni, saya kira banyak adik-adik kita yang punya potensi di bidang itu, dan itu juga harus kita kembangkan, harus kita gali bakat-bakat dan potensi itu sehingga kedepannya bisa mengharapkan nambah baik Kelurahan Mulyakerta khususnya dan memang Kabupaten Ketapang pada umumnya. Lalu yang tidak kalah pentingnya kegiatan-kegiatan sosial itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program kepemudaan yang harus dibangun. Banyak kegiatan-kegiatan sosial seperti kita bakti sosial, seperti kita juga bisa sama-sama kalau dulu zaman kami itu bedah rumah, sekarang ada istilah LTLH, kalau di program dinas sosial itu ada, di Perkim LH itu ada, tinggal kita bagaimana kita berkolaborasi, kita melakukan komunikasi dengan pihak-pihak instansi-instansi terkait, sehingga bagaimana kita bisa mengucurkan program-program mereka itu ke Kelurahan Mulyakerta. Yang penting kita membantu di sisi data itu menjadi sangat penting. Jangan sampai ada agar masyarakat kita yang miskin lalu kemudian mereka terlewatkan. Karena itu Karang Taruna juga harus ambil bagian. Ada di antara masyarakat miskin yang tidak punya BPJS misalnya, harus diurus. Ada masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni, harus diusulkan untuk program RTLH. Nah, syukur-syukur kalau memang seandainya masyarakat dilibatkan juga, terutama yang mampu untuk bersama-sama bahu-membahu nanti supaya ke depannya bagaimana supaya memikirkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu yang penting. Di sini saya sangat mengapresiasi sekali dengan acara yang barusan berlangsung, yang alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan dengan sukses dan sampai terpilihnya saya menjadi ketua. Adapun ke depan harapan saya misi-misi dari Karang Taruna itu akan kita bangun dari awal sampai tujuan kita itu tercapai. Bahasanya Karang Taruna di sini bergerak di dalam kepemudaan dan merangkum berbagai aspek di sini. Jadi disinilah yang kita gali apa yang menjadi apa yang menjadi omset ataupun aset-aset yang dapat di daerah kita, terutama Mulyakerta, ini yang akan kita gali ke depan untuk demi lancar dan majunya Karang Taruna karya mulia kita ke depan. Harapannya, semoga dengan terpilihnya Ketua Karang Taruna Karya Mulia yang baru dapat memajukan Kelurahan Mulyakerta dan menambah prestasi bagi Karang Taruna Karya Mulia. Uti Ajran, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea dan seluruh tim redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.